Tikam Samurai 4, Gejolak Perang Saudara. Episode 65. Pergolakan tengah membakar Minangkabau saat si bungsu meninggalkan Australia dan menjejakkan kakinya di Bukit Tinggi. Situasi amat rawan, terlebih di kampung-kampung. Saling curiga, saling intai dan saling tuduh. Bahkan banyak orang yang hilang malam. Dia sampai di kota itu ketika sore telah turun. Setelah melewati perjalanan jauh dan panjang, Australia Jakarta Padang Bukit Tinggi. Dia ingin tidur karena lelah dan mengantuk. Namun, bertahun waktu telah berlalu sejak kepergiannya dari kota ini dahulu. Alangkah lamanya terasa. Dalam waktu yang telah berlalu itu, ada rindu menusuk-nusuk hati. Dia bergegas mandi dan berganti pakaian. Saat berganti pakaian itu dia mendengar suara lengking yang tinggi. Kemudian melemah, sayup dan mendayu-dayu. Dia tertegak dengan baju belum terpasang. Suara itu amat dia kenal. Suara peluit kereta api. Ada rasa aneh menyelusup di hatinya. Rasa rindu dan haru yang membuncah. Dia tersenyum tipis, kendati matanya berkaca-kaca. Saya sudah di kampung, bisik hatinya sambil meneruskan memakai baju. Hotel di mana dia menginap adalah Hotel Indonesia. Sebuah hotel terbilang besar di Bukit Tinggi saat itu. Terletak di kawasan depan stasiun kereta api. Selesai bertukar pakaian, dia keluar kamar. Mengunci pintu. Kemudian menyerahkan kuncinya pada pegawai hotel di lobi. Kereta dari mana yang masuk sebentar ini? Tanyanya pada pegawai hotel. Dari Padang Panjang, udah akan kemana? Akan ke Payakumbuh. Aha, kereta yang baru masuk itu memang akan ke sana. Sebentar lagi berangkat, tapi lebih baik udah bermalam dulu di sini. Kalau keadaan agak aman setiap 3 hari ada kereta ke Payakumbuh. Terima kasih. Si bungsu melangkahkan kakinya ke jalan. Begitu keluar dari pekarangan hotel dan menoleh ke kiri dia berhadapan dengan stasiun kereta api itu. Di sebelah kanannya ada kedai nasi yang tengah rantai. Beberapa bendi kelihatan berhenti di depannya. Sebelum bergolak dulu, tiap hari ada puluhan bendi menunggu penumpang yang turun dari kereta api, yang datang dari kota-kota lain. Tapi sejak bergolak jadwal kereta api jadi tidak menentu. Beberapa kusir tengah menikmati nasi ranias di atas bendi mereka. Lapau nasi itu hanya dipisahkan oleh jalan dengan Hotel Indonesia itu. Terletak agak di kiri, sekitar 50 meter dari hotel. Perlahan dia mengayunkan langkah ke sana. Dari balik kaca dia memandang ke arah makanan yang seperti dipamerkan. Ada goreng belut, dendeng, rebus daun ubi dan sambal lado. Perutnya terasa lapar. Dia memasuki lepau itu. "Joa makan pak?" tanya seorang anak muda sambil meletakkan mangkuk berisi air cuci tangan dan segelas teh di meja di depan si bungsu. "Nasi jo baluik, dendeng. Letakkan daun ubi jo sambal lado," katanya. Ah, bahagia terasa. Bisa bicara dalam bahasa ibunya kembali. Seorang lelaki separuh baya, bertubuh segar yang tengah menyendukkan nasi bertanya. "Ado patai jo jariang mudo. Nio engku. Petai dan jengkol muda." Ah, sudah berapa lama dia tak mengecap makanan itu. "Jadi, jariang mudo," katanya. Makanan yang dia inginkan itu diletakkan di depannya. Dia mengangguk pada beberapa orang yang duduk di sampingnya yang juga tengah makan dengan lahap. Kemudian mulai menyuap. Ah, nasi padi baru dan sayur-sayur yang segar. Dia makan dengan lahap, bertambah sampai 3 kali. Menghabiskan 2 piring sayur daun ubi. Sepiring sambal lado dan 6 buah jengkol muda. Sepiring belut dan 2 potong dendeng. Ludes semua. Nah wajahnya berpeluh. Mulutnya terasa disengat pedas yang hebat. Berkali-kali dia menghapus peluh di wajahnya. Berkali-kali dia mengerang menahan pedas. "Kopi ciek," katanya. Secangkir kopi manis segera diletakkan. "Kapai kapi kumbuah, nak?" tanya seorang lelaki yang duduk di sisinya. Dia menoleh. Seorang lelaki tua yang tengah menghirup kopi kelihatan menatapnya. Dia coba mengingat. Kalau dia kenal pada orang ini. Namun dia tak mengenalnya. Dia menggeleng.
Indak Pak, jawabnya. Lelaki itu hanya tersenyum, lalu menghirup kopinya. Selesai membayar makanannya, si bungsu melangkah keluar. Orang rantai berkumpul di depan stasiun, yaitu mereka yang akan ke Payakumbuh, Baso, Biaro, Tanjung Alam, Piladang, Padang Tarok. Sambil berjalan dia memandangi orang-orang itu. Berharap kalau ada di antara mereka yang dia kenal. Namun dia telah jadi orang asing. Tak seorang pun yang dia kenal. Dan tak seorang pun yang mengenalnya. Akhirnya dia tegak di taman kecil di bawah jam gadang. Tak lama setelah dia berdiri di bawahnya jam itu berdentang 3 kali. Gema jam gadang itu menegakkan bulu romanya. Dia tertegak diam. Memandang ke Gunung Merapi yang bahagian kepundannya berwarna kemerah-merahan. Jauh di sana, di kaki sebelah kiri Gunung Merapi, dia melihat Gunung Sago. Ada debar di hatinya. Debar yang rindu. Debar yang sepi. Di kaki gunung itu terletak si 7 ladang laweh. Dia seperti bisa melihat susunan rumah dan letak masjid di kaki gunung itu. Dia juga seperti melihat pandan pekuburan ayah, ibu dan kakaknya. Peluit kereta api mengejutkan dirinya dari lamunan. Di hadapannya, di bawah sana, di antara ladang jagung dan padi yang menguning di kampung tengah sawah, dia lihat kereta api menuju ke kampungnya, berlari perlahan di atas rel. Asap hitam mengepul dari lokonya yang berada di depan. Deru mesin dan gemertak rodanya ketika melindas rel baja disampaikan ke telinganya seperti bunyi seruling anak gembala. Perlahan dia mengambil tempat duduk di sebuah kursi kayu yang dicacahkan ke tanah, tak jauh dari jam gadang. Memandang ke lembah Merapi dan Singgalang. Rasanya seperti bermimpi. Dahulu di masa revolusi, di kiri sana tak jauh dari jalan Syekh Bantam, dia pernah minum kopi di sebuah lapau kecil menanti seorang kurir. Di lapau itu dia membunuh 2 orang serdadu Jepang. Setelah serdadu itu membunuh kurir yang dia nanti. Dari sana dia melarikan diri. Seorang pedagang di jalan Syekh Bantam menyembunyikannya. Masuk ke ruang di bawah rumahnya. Kemudian keluar ke belakang. Turun ke jalan yang terletak jauh di bawah sana, di dekat Hotel Antokan. Dari sana, dengan menyelusur rel kereta api, dia berlari ke rumah Datuk Penghulu di Tarok, di mana dia menompang. Datuk itu seorang kusir bendi, yang juga seorang pejuang bawah tanah. Ketika dia sampai ke rumah Datuk itu, dia dapati rumah itu telah musnah jadi abu. Api tengah berkobar memakan sisa puingnya. Kekasihnya yang bernama Mei Mei, seorang gadis Cina, terhantar tak sadar diri. Gadis itu luka parah dan habis dinista serdadu Jepang. Tidak hanya Mei Mei, tapi Tek Ani, istri Datuk itu serta si Upik, anak gadisnya yang berusia 15 tahun juga diperkosa serdadu Jepang. Mulai saat itu, dia dan Datuk Penghulu menghajar Jepang-Jepang di kota ini. Menjebak dan membunuh mereka. Mei Mei, gadis yang dia temukan di salah satu rumah di Payakumbuh, akhirnya meninggal di loteng sebuah masjid di Tarok. Meninggal sesaat sebelum mereka mengucapkan ijab kabul. Sesaat sebelum mereka disahkan menjadi suami istri. Dan setelah itu dia bertualang. Dia ditangkap Jepang. Disiksa di dalam terowongan di bawah kota ini. Kemudian ketika lepas, dirawat oleh Salma di rumahnya yang terletak di kampung atas Ngarai. Dari rumah gadis itulah kemudian dia berangkat ke Pekanbaru. Untuk kemudian terus ke Jepang mencari musuh besarnya, Saburo Matsuyanra. Kini Salma berada di Singapura, menjadi istri Overste Nurdin, komandan pasukan di Pekanbaru yang berasal dari Buluh Cina. Sebuah kampung kecil di tepian Sungai Kampar. Azan asyar yang berkumandang dari Masjid Raya di Pasar Atas menyadarkan si bungsu dari lamunannya. Perlahan dia bangkit, melemparkan pandangannya sekali lagi ke Merapi. Jauh di sana nampak Gunung Sago diselimuti kabut tipis. Di sanalah kampung halamannya, si 7 ladang laweh. Dia melangkah meninggalkan jam gadang. Menyongsong suara azan. Lewat di jalan Minangkabau yang diapit 2 deret toko. Di ujung jalan ini ada sebuah bioskop. Agak di depan bioskop itu ada sebuah masjid yang letaknya berdempetan dengan sederet kedai.
Itulah masjid raya di Pasar Atas, dari mana azan itu berkumandang. Masjid itu didirikan oleh kaum Muhammadiyah di kota itu. Suara azan yang tadi dia dengar sayup-sayup sekali di dekat jam gadang, makin lama makin jelas. Dia masuk setelah mengambil uduk. Ikut sembahyang berjamaah. Makmumnya tak berapa orang, karena situasi pergolakan selalu membuat orang cemas. Selesai sembahyang dia tak segera pergi. Beberapa saat dia masih duduk, melihat kanak-kanak berdatangan. Ada yang membuka kitab amma, ada yang membuka Al-Quran. Mereka mulai mengaji. Mereka mengaji sore hari, karena sejak bergolak neralam hari biasanya semua toko dan kedai di Pasar Atas itu tutup. Si bungsu duduk bersandar ke dinding papan yang nampaknya telah rapuh. Mendengarkan anak-anak itu mengaji. Dia teringat pada masa kanak-kanaknya di kampung dahulu. Dia sama-sama berangkat dengan teman-temannya mengaji ke sebuah surau kecil di pinggir kampung. Ketika teman-temannya masuk ke surau, dia dan beberapa temannya yang lain berkelok ke sebuah rumah kosong. Di sana mereka berjudi, main koa, atau remi. Memang judi kecil-kecilan, bertaruh karet gelang, atau kotak rokok, bertaruh penganan atau pensil. Namun lama-lama, judi itu berkembang jadi judi benaran. Persis seperti dirinya yang lama-lama berkembang jadi dewasa. Dan akhirnya pula, siapa yang tak kenal padanya di bidang judi. Kini dia melihat kanak-kanak mengaji, lelaki dan perempuan, dan membayangkan masa kecilnya yang tak terlalu indah di kampung dahulu. Alif di ATA, alif di bawah I, alif di depan U, AIU. Suara guru diikuti bersama, berdengung dan serentak. Ba di ateh ba di bawah bi, ba di depan bu, ba, bi, bu. Suara murid-murid seperti koor yang kompak, seperti sudah hafal akan setiap bunyinya. Si bungsu bersandar diam. Beberapa murid mengaji, kanak-kanak berusia sekitar 3-6 tahun, sesekali melirik padanya. Di antara suara a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu beberapa murid berbisik sesamanya. Kemudian menoleh selintas pada lelaki yang bersandar itu. Karena tolehan-tolehan itu, guru mengajinya juga menoleh. Guru mengaji itu, seorang gadis cantik berusia sekitar 18 tahun, juga melihat orang itu. Gadis itu segera mengetahui bahwa orang yang tengah bersandar itu adalah orang baru. Dia bisa mengatakan hal itu dengan pasti. Sebab meskipun ke masjid ini yang datang bersembahyang adalah pedagang dan musafir yang singgah, tapi gadis itu mengenal mereka. Dia tahu cara dan lagaknya. Beberapa kali gadis itu menoleh. Muridnya pada berbisik melihat ibu guru mereka beberapa kali mencuri pandang pada lelaki yang bersandar itu. Si bungsu sama sekali tak mengetahui bahwa ada murid mengaji yang mencuri pandang dan berbisik tentang dirinya. Si bungsu juga tak tahu bahwa guru mengaji anak-anak itu juga mencuri pandang padanya. Dia tak mengetahui semuanya itu, sebab yang ada di masjid itu hanyalah tubuhnya. Sementara pikirannya tengah menikam jejak masa lalunya di kampung sana. Dia seperti melihat dirinya hadir dalam kelompok anak-anak mengaji itu. Ketika kanak-kanak itu pulang, beberapa lelaki masuk ke masjid tersebut. Guru mengaji itu masih duduk di tempatnya tadi. Hanya kini ada 3 orang wanita tua di dekatnya. Guru mengaji itu melirik ke arahnya persis di saat dia juga memandang pada gadis itu. Gadis itu menunduk dengan wajah bersemu merah. Beberapa orang gadis kelihatan membuka Al-Quran. Mereka mengaji. Si bungsu masih tetap duduk dan kembali bersandar ke dinding. Dulu dia juga pernah mengaji Al-Quran. Hanya tak sampai khatam. Tak pernah sampai tamat. Ketika rombongan sesama mengajinya berbaris berarak diiringi gendang dan rebana, berpakaian indah-indah keliling kampung dalam acara khatam Quran, dia berada di bekas surau tempat masa kanak-kanaknya mengaji dulu. Surau itu telah ditinggal. Majid sudah pindah ke tengah kampung, di sanalah dia selalu berjudi. Ya, ketika teman-temannya khatam Quran, dia berjudi. Kadang-kadang siang,
kadang-kadang malam. Dan selalu menang. Dia termenung dalam masjid itu. Dia tak tahu bahwa gadis yang guru mengaji tadi, beberapa kali melirik padanya. Dia juga tak tahu, bahwa beberapa di antara gadis-gadis yang mengaji itu ikut melirik. Nampaknya dia orang baru. Salah seorang guru mengaji itu berbisik pada teman di sebelahnya. Baru dari mana? Bisik temannya yang lain. Entahlah. Tapi yang jelas dia orang baru datang. Tadi katamu dia sudah lama duduk di sana. Sudah sejak engkau mengajar surat Amma. Ya, tadi dia duduk dekat tiang itu. Bisik-bisik mereka terputus ketika guru mengaji melecutkan rotan sebesar ibu jari dan panjangnya 1/2 meter, ke lantai. Simakkan kaji. Simakkan kaji. Jangan bergunjing ketika temanmu membaca kaji. Suara rotannya menimbulkan suara yang pedih menerpa lantai. Kedua gadis yang berbisik-bisik itu cepat menunjuk ke Al-Quran. Seperti menyimak kaji yang tengah dibaca salah seorang teman mereka. Halaman berapa kini Emi? Guru mengaji itu bertanya. Halaman 112, engku. Ujar gadis cantik yang guru mengaji yang ditanya itu. Halaman berapa kini Siti? Halaman 112, engku. Jawab temannya yang tadi berbisik dengannya. Besok kalian harus menyalin seluruh ayat di halaman 112 itu seluruhnya. Bawa ketika mengaji besok. Halaman berapa yang tengah kau baca itu rohani? Halaman 120, engku. Jawab gadis yang tengah membaca Al-Quran itu. Nah, kau dengar Emi, Siti. Sudah halaman 120. Muka kedua gadis itu merah seperti udang dibakar. Untung hari malam, sehingga merah muka mereka tak kentara. Mereka menunduk dalam-dalam, kemudian membalik halaman Al-Quran di hadapan mereka beberapa lembar. Sehingga akhirnya bertemu halaman yang tengah dibaca oleh teman mereka itu. Gadis cantik. Guru mengaji anak-anak itu, bersama teman-temannya yang lain, sudah beberapa kali khatam Quran. Artinya, mereka telah lebih dari 2 atau 3 kali menamatkan Quran. Mereka masih tetap datang mengaji kemari karena demikianlah tradisi di kampung mereka ini. Khatam yang pertama biasanya ketika usia masih muda, hanya sekedar menghafal saja. Makin dewasa, pengajian dilanjutkan dengan mempelajari makna serta tajwid atau yang lainnya. Tiba-tiba temannya memberi isyarat. Gadis cantik guru mengaji kanak-kanak itu tak berani mengangkat kepala. Dia malu kalau dimarahi lagi oleh gurunya. Dia telah pergi, bisik temannya yang memberi isyarat itu. Mendengar itu barulah gadis itu mengangkat kepala. Menoleh ke anak muda yang sejak tadi duduk bersandar itu. Anak muda itu telah lenyap dari sana. Dia menunduk lagi, tapi hatinya entah kenapa tiba-tiba saja jadi resah. Lelaki itu telah pergi. Aneh, dia tak pernah mengenal lelaki itu. Bahkan baru kali ini dia melihat wajahnya. Tapi karena wajahnya yang murung dan matanya yang sayu amat meninggalkan kesan di hatinya. Ketika pulang dari masjid, dia coba melirik ke kiri dan ke kanan. Berharap anak muda itu ada di pinggir jalan yang dilalui. Namun si bungsu memang tak terlihat puncak hidungnya. Gadis itu pulang ke rumahnya, di sebuah toko bertingkat 2 di daerah pasar atas itu. Di bahagian bawah tempat ibu dan ayahnya berdagang emas. Di bahagian atas adalah rumah tempat tinggal mereka. Sekeluarnya dari masjid itu si bungsu menuju ke pasar. Dia menuju Los Galuang, sebuah bangunan beratap setengah bundar. Di sana biasanya tempat orang berjualan tembakau atau selimut. Di sana malam hari, selalu ada orang bersaluang. Kini orang bersaluang selesai asyar. Sebab mereka harus pulang sebelum malam turun. Dalam negeri bergolak berbahaya keluar malam. Kesanalah anak muda itu pergi. Menjelang masuk ke los itu, dia membeli jagung bakar. Jagung muda yang ketika dibakar baunya sangat menerbitkan selera. Dengan mengunyah jagung bakar itu dia melangkah memasuki Los Galuang yang hanya mengandalkan cahaya matahari sore. Tak jauh dari jalan mula masuk, dia melihat kerumunan orang rantai. Sesekali terdengar suara sorak.
Dari tengah lingkaran orang rantai itu terdengar suara seorang wanita tengah berdendang. Sayup-sayup terdengar bunyi saluang mengiringi dendangnya. Dendang yang terkadang kocak mengundang tawa. Terkadang mengandung sindir yang membuat orang rasa digelitik. Tapi sebahagian besar dari lagu yang didendangkan bernada ratapan atas nasib yang malang atau tentang percintaan. Si bungsu tertegak di luar kerumunan orang rantai itu. Siang tadi dia mendengar pekik peluit kereta api. Kemudian makan goreng belut dan dendeng. Mendengar dentang jam gadang, memandang ke lembah Merapi Singgalang dan Gunung Sago. Kini, dengan jagung bakar di tangan dan mendengar dendang orang bersalung, maka lengkaplah kenangan masa lalunya terhadap kampung halaman yang bertahun-tahun dia tinggalkan. Dendang wanita di tengah kerumunan orang rantai itu makin mendayu. Tanpa terasa, dia menyeruak perlahan di antara orang. Orang yang tegak, kemudian berada di baris depan sekali. Seorang lelaki tua kelihatan meniup saluang. Seorang lagi menggesek rebab tua. Seorang perempuan tengah menyanyi sambil menunduk. Di dekatnya seorang anak perempuan berusia sekitar setahun, kelihatan tidur berkelumun selimut usang. Mereka duduk di atas tikar pandan yang juga telah usang. Di tengah lingkaran, ada sebuah lampu yang dibuat dari bekas kaleng sardencis. Sumbunya dari kain sebesar ibu jari. Api dari pelita minyak tanah itu sesekali bergoyang ke kiri atau ke kanan. Mengikuti hembusan angin yang lolos dari sela-sela sepuluhan lelaki yang mengelilingi kelompok saluang itu. Cahayanya redup melawan sinar matahari sore yang masih menerobos ke los galuang itu. Di sekitar lampu, terutama di depan wanita yang tengah berdendang sayu itu, terlihat beberapa keping uang logam dan beberapa lembar uang kertas. Uang itu dilemparkan oleh beberapa pengunjung yang meminta lagu atau yang merasa puas atas sebuah lagu. Dia menatap anak perempuan yang tidur bergulung dekat ibunya yang berdendang itu. Ada perasaan luluh menyelusup di hatinya. Si perempuan berdendang mencari sesuap nasi untuk anaknya. Lelaki yang menggesek rebab itu barangkali suaminya. Gadis kecil itu terpaksa mengikuti ayah dan ibunya mencari makan. Barangkali kampung mereka tidak di sekitar kota Bukit Tinggi ini. Mungkin datang dari Pariaman atau Padang Panjang. Atau mungkin mereka dari Payakumbuh. Mereka mendatangi kota demi kota, kampung demi kampung, pasar demi pasar, untuk berdendang mencari makan. Kehidupan mereka tak lebih daripada mengharap belas kasihan orang yang mendengar. Bila orang merasa tertarik, maka mereka akan memberikan sedikit uang. Tak jarang uang yang mereka peroleh tak lebih dari hanya membeli sebungkus nasi. Nasi yang sebungkus itu biasanya mereka makan bersama 4 orang. Bahkan tak jarang mereka pulang dengan tangan hampa ke tempat mereka menginap. Uang yang didapat tak cukup meski untuk membeli sebungkus. Kalau hal itu terjadi, mereka biasanya membeli ubi goreng, atau apa yang bisa mengenyangkan. Mereka memberi anak kecil itu dahulu untuk makan. Bila ada sisanya, maka perempuan tukang dendang itulah yang mendapat bahagian. Kehidupan mereka hanya lebih baik sedikit dari kehidupan orang yang terlunta-lunta. Si bungsu tahu benar akan hal itu. Sebab bukankah ketika masih di kampung dahulu dia sering mengikuti tukang saluang. Dia merogoh kantong. Meletakkan 3 lembar uang kertas ke depan perempuan yang tengah berdendang dengan menunduk itu. Buat sesaat, setelah dia meletakkan uang kertas tersebut, dendang dan bunyi saluang masih terdengar wajar. Tapi seiring dengan bisik-bisik orang yang berkerumun, saluang dan dendang perempuan itu tiba-tiba terhenti. Perempuan itu menatap pada uang yang baru diletakkan di hadapannya. Lelaki tua tukang saluang itu menatap pada uang itu. Suami perempuan itu juga berhenti menggesek rebabnya. Menatap pada uang kertas baru yang terletak di depan istrinya. Dari uang kertas itu, maka mereka kemudian beralih pada orang yang memberikan uang itu. Orang-orang yang mengelilingi kelompok saluang itu juga berusaha melihat kepada lelaki pemberi uang tersebut. Si bungsu jadi heran atas sikap orang-orang yang pada memandang padanya. Dia juga menatap pada orang-orang itu, pada perempuan yang sebenarnya cantik dan tukang dendang itu.
pada lelaki tua, peniup saluang dan pada tukang rebab. Akhirnya dia jadi tahu, orang-orang itu merasa kaget atas jumlah uang yang barusan dia letakkan ke depan perempuan itu. Dia juga menatap pada uang yang dia letakkan tadi. Ya, uang itu ternyata terlalu banyak bagi ukuran orang-orang yang kini tengah mengelilingi tukang saluang itu. Uang rupiah yang masih baru benar. Jumlahnya itu yang membuat mereka kaget. Dengan uang itu ketiga tukang saluang itu, berempat bersama anak perempuan kecil itu, bisa hidup senang-senang selama 1 bulan. Tiba-tiba pula, kini si bungsu yang dibuat kaget tatkala menatap wajah perempuan tukang dendang itu. Perempuan itu kelihatan kurus, namun siapapun yang melihatnya, pasti mengatakan perempuan itu cantik. Tapi perempuan itu sendiri nampaknya tak mengenal lelaki yang memberi uang itu. Ada beberapa saat dipergunakan oleh si bungsu untuk memastikan apakah perempuan itu memang perempuan yang dahulu dia kenal. Tatkala kepastian telah dia peroleh, masih dia perlukan beberapa saat lagi untuk menenteramkan hatinya. Kemudian baru berkata perlahan, "Nyanyikan dendang parantauan." Perempuan itu masih diam. Tukang saluang itu masih diam. Tukang rebab itu masih diam. Yang tak diam adalah pengunjung yang makin lama makin rantai. Mereka pada berbisik dan berdengung seperti lebah. "Dendangkanlah," kata si bungsu perlahan. Hatinya mulai tak sedap melihat situasi yang mencekam ini. Lelaki peniup saluang itu meletakkan bambu ujung saluang ke bibirnya. Kemudian terdengar suara saluangnya. Mula-mula agak sumbang, lalu lancar. Lelaki penggesek rebab itu menegakkan rebab kecilnya. Lalu menggesek rebab mengikuti bunyi salung. Tak lama setelah itu, terdengar dendang si perempuan. Mendendangkan lagu tentang seorang yang menderita. Di kampung halamannya karena hidupnya yang melarat, tanpa harta, tanpa sanak famili yang mengacuhkan. Kemudian dia pergi merantau. Di rantau, nasib malang ternyata masih mengikutinya. Terlunta-lunta, sampai akhirnya dengan perjuangan keras dia jadi orang kaya. Lalu pulang ke kampung. Di kampung, di mana berita tentang kesuksesannya telah tersebar, kepulangannya disambut dengan meriah. Sanak familinya tiba-tiba saja jadi banyak. Bahkan dia tak mengenal beberapa orang yang hari itu mengaku jadi familinya. Namun karena dia baru pulang, dan membawa sedikit harta, maka dia menerima kunjungan sanak familinya dengan hati senang. Dia memberi mereka oleh-oleh. Tak lama, hasil pencahariannya di rantau pun habis. Ketika tiba-tiba dia jatuh sakit, tak seorang pun di antara sanak familinya atau yang kemarin mengaku sebagai sanak familinya yang datang menjenguk. Dan akhirnya, dengan kekerasan hatinya saja, meski dalam keadaan sakit, dia kembali pergi merantau. Tuhan juga yang menakdirkan dia kembali sukses di rantau. Namun dia telah bersumpah untuk tak kembali lagi ke kampung halamannya. Syair lagu, Dendang Parantauan, ini terdengar terlalu mengada-ada. Bombastik dan klise. Sesuatu yang banyak terdapat dalam film India. Tujuannya hanya satu, menguras air mata pendengar. Terutama kaum ibu. Namun demikian, lagu itu tetap populer. Biasanya para pengunjung yang datang mendengarkan lagu saluang itu juga ikut terharu. Dan tanpa setahu mereka yang tengah hanyut dalam emosi bersama dendang perantauan itu, ketika lagu itu berakhir, mereka tiba-tiba tak lagi melihat orang yang tadi meminta lagu itu. Peniup saluang itu berhenti. Demikian pula penggesek rebab. Mereka mencari di antara orang-orang yang duduk bersila di depan mereka. Di antara orang-orang yang tegak berkerumun. Tapi lelaki muda yang tadi memberikan uang kertas baru itu tak kelihatan. Dia telah pergi entah kemana. Orang-orang lain pun tiba-tiba teringat lagi pada lelaki itu. Mereka saling pandang sesamanya. Berharap melihat lelaki itu di antara mereka. Namun si bungsu memang telah pergi. Dia tak pergi jauh. Tadi, ketika dendang perantauan itu tengah mendayu-dayu, di antara orang yang makin mendesak ke depan untuk mendengarkan dan melihat perempuan cantik tukang dendang itu, si bungsu perlahan menggeser tegak ke belakang. Kini anak muda itu sebenarnya berada tak jauh dari tempat tukang saluang itu.
Dia tegak di tempat yang samar-samar. Menjelang malam turun mereka usai. Orang-orang yang mendengarkan sudah pulang. Hanya tinggal 2-3 orang saja. Maghrib akan turun, kita pulang. Kata lelaki yang menggesek rebab. Ya, sebaiknya kita cepat pulang. Ujar yang perempuan sambil membetulkan selimut anaknya. Lelaki tua peniup saluang membungkus saluangnya dengan kain. Penggesek rebab itu juga membungkus rebabnya dengan kain baik-baik. Yang perempuan mengumpulkan uang yang di depannya. Tangannya terhenti lagi ketika memegang uang baru yang tadi diletakkan lelaki aneh yang meminta lagu, dendang perantauan itu. Tangannya terhenti tatkala mendengar sebuah suara menggeram. Uang itu uang palsu. Perempuan itu, suaminya yang menggesek rebab, dan lelaki tua peniup saluang tadi kaget dan menatap pada orang yang berkata tersebut. Yang berkata ternyata seorang lelaki bertubuh besar yang sejak tadi duduk di baris depan ketika melihat mereka bersalung. "Ya, uang itu palsu. Berikan pada saya," katanya mengulurkan tangan. Namun perempuan itu memegang uang tersebut erat-erat. "Meskipun uang itu uang palsu, kami akan menyimpannya. Karena uang itu pemberian orang pada kami." Suami perempuan itu menjawab. Terdengar tawa bernada tak sedap dari mulut lelaki besar itu. Dua temannya yang duduk di kiri kanannya juga tertawa bergumam. "Engkau akan ditangkap dan dihukum masuk buyung. Bukankah pada lembaran uang dituliskan, barang siapa meniru, mengedarkan atau menyimpan uang palsu akan ditangkap dan dihukum. Nah, berikan saja uang itu pada saya. Saya intelijen." Lelaki besar itu tegak sehabis berkata demikian. Kedua temannya juga ikut tegak dan memang kiri kanan dengan tangan meraba pinggang. Ada 3 atau 4 lelaki lagi di sana. Tadi mereka juga ikut tertarik mendengar uang itu uang palsu. Ada yang makin mendekatkan tegaknya. Namun begitu mendengar kata-kata, tangkap, dan intelijen, dari mulut lelaki besar itu, mereka segera menjauh. Berlalu dari los galuang itu cepat-cepat. Seperti takut akan terbawa-bawa dan ditangkap. Perempuan tukang dendang itu pucat. Dalam suasana bergolak sekarang, intelijen, dan tangkap, merupakan 2 kalimat yang teramat ditakuti. Namun lelaki tua peniup saluang itu tak yakin bahwa lelaki besar itu adalah benar-benar intelijen. Dari tampangnya dan tampang kedua temannya yang tegak itu, tak sedikit pun menggambarkan mereka adalah alat negara. Paling-paling mereka hanya tukang peras. Mencatut nama intelijen untuk memeras orang lain. "Saya harap Sanak tak mengganggu kami. Kami akan pulang," ujar lelaki itu perlahan. Si perempuan memangku anaknya. Memasukkan uang ke sela kutangnya. Mereka lalu tegak. "Bersiap untuk segera meninggalkan tempat itu, serahkan uang itu pada saya." Lelaki besar itu membentak. Namun ketiga orang tukang saluang itu tak mau melayani ucapannya. Mereka berjalan menyamping. Pergi ke arah lain. Kedua orang teman si tinggi besar mencegat mereka. Di tangan mereka tergenggam pisau belati. Namun kedua lelaki pemain saluang itu bukan pula lelaki yang tak berisi. Mereka segera mempertahankan diri. Yang muda menghantam pergelangan tangan lelaki yang di dekatnya dengan sebuah tendangan. Tangan lelaki itu berhasil dia tendang dengan cueknya. Namun tendangannya tak cukup kuat untuk melemparkan pisau lelaki itu dari pegangan lelaki tersebut. Mereka berdua terlibat dalam perkelahian terbuka. Peniup saluang yang tua itu juga mempertahankan diri dengan menendang ke arah kerampang orang yang mengancamnya dengan pisau. Lelaki berpisau itu terpekik dan mundur. Namun dia maju lagi. Saat itu tiba-tiba lampu togok yang masih menyala dan terletak di lantai padam ditiup orang. Cahaya matahari senja tak cukup masuk menerobos ke dalam los itu. Menyebabkan los itu mulai agak gelap. Hanya beberapa saat setelah lampu itu padam, perempuan pedendang itu terdengar memekik. Terdengar suara seperti orang bergumul. Suaminya terdengar memanggil-manggil. Perempuan itu seperti disekap mulutnya. Kemudian terdengar suara ada yang jatuh. Lalu suara anak menangis. Perempuan itu memburu anaknya yang jatuh dan menangis.
Lelaki tua peniup saluang kelihatan tersandar dengan bahu luka. Sementara lelaki penggesek rebab tertegak diam. Lelaki bertubuh besar itu juga tertegak. Mereka semua menatap ke arah pelita. Dekat pelita itu jongkok seorang lelaki. Kelompok saluang itu segera mengenali lelaki itu sebagai orang yang tadi memberikan uang yang kini jadi rebutan itu. Lelaki itu bangkit dan menatap pada lelaki tinggi besar itu. "Kenapa engkau mengganggu mereka?" Suaranya terdengar perlahan. Lelaki besar itu tersenyum. Senyumnya lebih tepat disebut seringai. "Engkau mengedarkan uang palsu, Buyung. Saya akan menangkapmu," katanya menggertak. "Tuan dari instansi mana?" "Saya intelijen." "Intelijen dari mana?" "Jangan banyak tanya kau. Di sini orang banyak tanya banyak pula celakanya." Intelijen tak biasanya menyombongkan diri. Tak pula mau menganiaya rakyat kecil. Kalau Tuan benar seorang intelijen, maka Tuan adalah intelijen keparat. Bacirik muncuang angmah. Iko nan kalamak dewang. Ujar si tinggi besar menggeram, seraya menendang menggebu-gebu. Lelaki itu, yang tak lain dari si bungsu, tak berniat melayani orang ini. Dia baru tiba di kampungnya. Tidak pada tempatnya harus berkelahi di hari pertama dia menjejakkan kakinya di kampungnya ini. Dia hanya mengelak. "Kalau Tuan bisa memperlihatkan tanda pengenal bahwa Tuan memang seorang intelijen, dan kalau benar uang itu palsu, saya akan serahkan uang itu beberapa lembar lagi," ujar si bungsu sambil tegak beberapa depa dari lelaki yang mengaku intelijen itu. "Saya akan memperlihatkan padamu tanda pengenal yang asli, Buyung." Sehabis berkata, dia memberi isyarat pada kedua temannya. Kedua temannya yang masih memegang pisau segera mengepung si bungsu. Lelaki tinggi besar itu sendiri mencabut pula pisau dari pinggangnya. Mereka mengepung makin ketat. Si bungsu mundur. Sampai akhirnya punggungnya tersandar ke dinding los galuang itu. "Nah, serahkan semua uangmu, Buyung. Atau kau tak sempat lagi bernafas," ujar lelaki besar itu mengancam, sambil memainkan pisaunya di hadapan hidung si bungsu. Intelijen biasanya memakai pistol. Tak memakai pisau belati seperti Tuan. Yang memakai belati hanya tukang bantai atau kaum penyamun, ujar. Si bungsu tenang. Muka ketiga orang itu jadi merah padam kena sindir. "Tak peduli apa pekerjaan kami, yang jelas serahkan uangmu." Akhirnya terbukti bahwa kalian hanya ingin merampok, bukan?" Lelaki besar itu jadi berang. Dia memberi isyarat dan kedua anak buahnya segera maju. Namun kaki si bungsu bergerak cepat sekali. Lelaki di depannya menyangka bahwa si bungsu akan menendang tangannya, maka dia menghadapkan mata pisaunya ke bawah. Berharap kaki si bungsu akan menendang ujung pisau yang runcing itu. Namun dia salah kira, si bungsu ternyata menendang tempurung lututnya. Demikian dan telaknya tendangan itu, kaki lelaki itu lemas dan tempurungnya bergeser. Tegaknya jadi goyah. Tapi dia coba untuk melangkah, namun kakinya terlalu sakit. Dia jatuh berlutut dengan mengeluh, jatuhnya ke depan. Hingga kepalanya sangat dekat dengan kaki si bungsu. Kalau saja si bungsu mau, dengan mudah dia bisa menendang pelipis lelaki itu. Namun dia tak berniat menjatuhkan tangan jahat. Lelaki yang satu lagi, yang menyerang dia dari sebelah kanannya segera dinanti dengan sebuah tinju. Tinju itu mendarat di hidungnya, lelaki itu terdongak. Untuk sesaat seperti ada sejuta kunang-kunang di matanya. Sebelum dia sadar sepenuhnya apa yang terjadi, sebuah tendangan mendarat di perutnya, tubuhnya berlipat dan jatuh menerpa lelaki besar yang tadi memberikan komando. Dalam gebrakan yang pendek kedua lelaki itu dilumpuhkan. "Oh, Pandeka Waang rupanya, ya. Boleh. Mari saya beri Waang pelajaran. Waang akan selalu ingat pelajaran dari Datua Hitam." Tangan kirinya mencabut sebuah belati yang sebuah lagi. Kini tangan kiri dan kanan Datuk Hitam memegang belati berkilat. Lelaki tua peniup saluang dan suami pedendang itu jadi kaget mendengar lelaki besar itu menyebut namanya, Datua Hitam. Siapa yang tak kenal dengan nama itu? Seorang begal berhati kejam.
Seorang kepala rampok dan kepala copet yang baru pulang dari Betawi. Kini di Minangkabau dia mengepalai puluhan pencopet dan perampok. Markasnya tak diketahui dengan pasti. Entah di Padang atau Bukiti Tenggi, entah di Padang Panjang. Namun dalam aksi-aksi pencopetan, perampokan, baik di toko atau rumah penduduk bahkan pembunuhan, selalu dikaitkan dengan namanya. Dia memang terkenal amat bagak, amat kejam dan amat pendekar. Kabarnya dia di Betawi membuka sasaran silat. Di Betawi sana dia juga mengepalai puluhan garong, datuk hitam siapa yang tak kenal namanya. Mendengar namanya saja sudah bisa membuat orang terkencing-kencing. Kini, datuk yang terkenal itu berdiri di hadapan si bungsu memegang dua bilah belati. Sebuah serangan dilakukannya dan si bungsu menunduk, namun datuk itu seperti bisa membaca gerakannya. Begitu menunduk, sebuah tendangan menanti. Hampir saja dagu si bungsu hancur kena tendangan kakinya yang besar. Masih untung anak muda itu bisa mengelak cepat dengan menjatuhkan dirinya ke kanan. Dia berguling di lantai los galuang itu. Namun datuk itu memburunya dengan injakan-injakan yang kuat, membuat si bungsu menggelindingkan badannya jauh-jauh. Boleh juga, ujar si datuk memuji. Anak muda itu bergulingan di lantai dengan cepat. Itu membuatnya kagum. Kini mereka telah tegak berhadapan lagi. Si datuk menyerang dengan ayunan tangan kanannya. Si bungsu mundur, si datuk menyepak, si bungsu mundur lagi, dan akhirnya dia terpepet ke dinding. Nah, bergerak kemana lagi kau Huyung? Serahkan saja uangmu, ujar datuk itu. Si bungsu tersenyum melihat si datuk memainkan belatinya dengan bersilang di depannya. Bagaimana dia harus menghajar lelaki ini? Dia tak ingin membunuh. Bukankah dia telah kembali berada di Minangkabau? Kenapa dia harus membunuh orang kampungnya sendiri? Terasa tak sedap di hati, namun si datuk itu makin mendesaknya. Tak mau. Baiklah, saya akan ambil uangmu setelah perutmu terbusai. Sehabis berkata begitu kedua pisaunya secepat kilat menghujam. Si bungsu menjatuhkan dirinya selurus dinding. Begitu kakinya mencecah lantai, kaki kanannya terangkat. Menghantam kerampang datuk itu dengan telak. Tubuh datuk itu terangkat dari lantai sejari. Kemudian dengan mata mendelik jatuh terlutut ke lantai. Onde, Maak, onde-onde dan waang gili. Waang sipak, aduh mak. Datuk itu merintih-rintih, kedua pisaunya lepas, kini tangannya memegang onde-onde yang dia sebutkan itu, yang sakitnya bukan main, yang mencucuk ke ulu hati. Menghentak ke benak kecil. Dalam keadaan begitulah dia ditinggalkan oleh si bungsu dan rombongan tukang saluang. Luka peniup salung itu tak begitu parah. Mereka menuruni Janjang Ampek Puluah, tak jauh dari los galuang itu. Tak jauh dari Janjang Ampek Puluah ju mereka memasuki rumah yang berdinding tadia, dinding bambu yang dianyam. Dan beratap seng yang sudah merah dimakan usia. Masuklah, disinilah kami menompang tinggal, ujar lelaki penggesek rebab itu. Perempuan tukang dendang itu bergegas masuk, menyiapkan air hangat dan kopi. Kemudian mereka duduk minum kopi, perempuan itu juga menyertai ketiga lelaki itu minum kopi. Dua orang anak-anak tidur beralaskan tikar pandan kasar berselimut-selimut lusuh. Itu anak kami, ujar si penggesek rebab. Beberapa kali dia melirik istri penggesek rebab itu. Maafkan saya rasanya kenal dengan istri sanak, ujarnya sambil menatap pada istri tukang rebab. Itu. Perempuan yang ditatap itu heran. Dia mengangkat kepala, menatap pada lelaki yang di depannya itu. Menatap lama-lama, tapi dia tetap tak mengenalnya. Ya, saya dari sana, kata si bungsu perlahan. Sementara itu istrinya yang tengah menatap pada si bungsu, tiba-tiba jadi pucat. Udah bungsu, katanya seperti bermimpi. Ya, sayalah ini, Reno, jawab si bungsu. Perempuan tukang dendang itu, yang tak lain dari Reno Bulan yang pernah bertunangan dengan si bungsu ketika remaja, tiba-tiba menangis. Kedua lelaki yang ada di sana hanya menatap tak mengerti. Di mana ayah dan ibumu, Reno?
Tanya si bungsu perlahan. Sesaat Reno masih menangis, yang menjawab adalah suaminya. Amak dan Abak telah meninggal. Sudah 6 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saudara kenal dengan beliau. Saya masih terhitung kemenakan oleh ayahnya. Jawab si bungsu sambil menatap pada suami perempuan itu. Sudah berapa lama Sanak mencari nafkah dengan bersaluang ini? Lelaki itu menatap pada ayahnya yang meniup saluang. Sudah 4 tahun. Kami tak bersekolah, tak punya sawah atau ladang. Saya baru 6 tahun menikah dengan Reno. Yaitu setelah suaminya yang pertama meninggal dalam suatu kecelakaan. Si bungsu tertunduk. Masa lalunya saat dia remaja seperti berlarian datang membayang. Ke masa dia dipertunangkan dengan Reno. Gadis tercantik di situ ladang laweh. Dia tak tahu, apakah dia mencintai Reno waktu itu atau tidak. Dia juga tak peduli, apakah Reno mencintainya atau juga tidak. Waktu itu dia terlalu sibuk berjudi kemana-mana, tak sempat memikirkan soal cinta atau soal pertunangan. Dia sibuk dengan judi yang telah mencandu. Namun jauh di lubuk hatinya ketika itu, dia merasa bangga juga bertunangan dengan Reno Bulan. Betapa takkan bangga, Reno gadis paling cantik di kampungnya itu merupakan pujaan setiap anak muda. Ada pedagang dan saudagar dari Payakumbuh datang melamarnya dengan membawa uang dan emas dalam jumlah banyak sekali. Tapi Reno menolak. Ketika mereka dipertunangkan, kampung itu jadi gempar. Gempar bukan karena mereka tak sebanding. Betapa mereka takkan sebanding, Reno gadis tercantik di seluruh desa yang berada di kaki Gunung Sago. Gadis alim dan digelari putih saking cantiknya. Sementara si bungsu, kendati bermata sayu kata orang tanda-tanda mati muda namun gagah dan semampai. Pasangan yang membuat banyak orang mendecak kagum. Namun kegemparan dipicu oleh perangai si bungsu. Pejudi Allahu Robi, tak pernah khatam Al-Quran, dan tak pernah menjejak masjid untuk Jumat, subuh atau isya. Preman tuak yang dibenci kaum ibu di mana-mana, preman tapi tak tahu silat selangkah pun. Itulah sumbu kegemparan saat mereka dipertunangkan. Perbedaan mereka bak badak jotuka. Reno adalah bedak yang harum semerbak, si bungsu adalah tukak yang membuat orang muntah kaya. Sebenarnya sudah berkali-kali pihak keluarga Reno meminta agar calon mantu mereka itu merubah perangainya. Permintaan itu tentu saja disampaikan lewat ayah dan ibu si bungsu. Ayah dan ibunya sendiri telah berusaha keras agar anak mereka jadi orang. Tapi si bungsu tak peduli. Bahkan dia tetap tak peduli ketika akhirnya, setelah semua usaha menyadarkannya jadi gagal, keluarga Reno datang mengembalikan tanda pertunangan. Dia benar-benar tak peduli. Malah dia melemparkan cincin pertunangan yang dia pakai pada perempuan separuh baya yang datang berunding ke rumahnya. Bersambung ke episode 66.